Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Rebels Tahu. Nah, kali ini kita akan membahas soal TIU, Tes Intelijensia Umum Seleksi CPNS tipe soal sinonim kata atau persamaan kata. Di sini ada soal nomor 1 yaitu formula sama dengan titik-titik. Yang A itu mula-mula, ya B rumus, C form, yang D itu ramuan, E itu formasi. Nah, ingat teman-teman, untuk menjawab soal sinonim ada tips dan triknya. Jika opsi jawaban pada soal tersebut itu hampir mirip untuk bunyi atau tulisannya, maka 95% opsi jawaban itu salah dan ada kemungkinan 5% untuk opsi jawaban itu benar. Nah, di sini ada kata formula sama dengan titik-titik. Untuk opsi jawaban yang A itu hampir mirip ya. Lapalan bunyi akhirnya formula sama mula-mula. Maka ini bisa kita langsung eliminasi. Sedangkan untuk opsi jawaban yang C dan E itu hampir mirip di awal kata yaitu form dan formasi. Nah, bisa kita eliminasi juga C dan E. Tinggal ada opsi jawaban yang B dan yang D. Nah, formula sendiri berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu yang berarti rumus. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya yaitu yang B. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini ada kata insinuasi sama dengan titik-titik. A. Sindiran. B. Perasaan halus. C. Keadaan. D. Kesempatan. Dan E. Lembaga. Nah, insinuasi berasal dari kata bahasa Inggris atau kata serapan, yaitu insinuation, yang artinya sindiran. Maka untuk opsi jawaban soal nomor 2 yaitu yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Di sini ada kata deduksi sama dengan titik-titik. Yang A itu awal, B induksi, C konklusi, D konduksi, dan E reduksi. Tadi jika pada soal nomor 1 kata yang hampir mirip pada opsi jawaban dengan soal itu 95% salah kemungkinannya dan 5% kemungkinannya benar. Nah, di sini untuk soal nomor 3 kita menggunakan aturan yang tadi 5% kemungkinan sama ketika opsi jawaban itu hampir mirip pelafalannya atau tulisannya dengan soal. Itu sama-sama ada SI ya. Jadi di akhir katanya itu ada kata si. Nah, maka untuk soal nomor 3 opsi A itu karena berbeda satu dengan yang lainnya, kita bisa langsung eliminasi. Tinggal ada opsi jawaban B, C, D itu konduksi, dan E reduksi. Maka kita kembalikan lagi ke arti dari kata deduksi ini artinya apa? Nah, deduksi berasal dari kata deduk. Berasal dari kata deduk ya di sini. Yaitu artinya mengambil. Maka dapat diartikan pula sebagai penarikan kesimpulan yang dapat ditulis secara singkat. Jadi deduksi sendiri penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Nah, karena di sini ada pengertian penarikan kesimpulan dari dua teori atau dua pernyataan, maka untuk opsi yang deduksi itu sama dengan artinya konklusi yang C. Maka opsi untuk jawaban soal nomor 3 yaitu C. Selanjutnya, di sini ada kata wahana untuk soal nomor 4. Wahana sama dengan titik-titik. A itu wisata, B transportasi, C hiburan, D sarana, dan E jalan. Nah, wahana. Jika teman-teman tidak mengetahui arti kata dari wahana ini, bisa teman-teman triknya itu teman-teman coba bikin kalimat yang teman-teman pahami di kehidupan sehari-hari.
Kan kata wahana sendiri sering kita gunakan ketika kita pengen liburan atau pengen datang ke suatu tempat ya. Contohnya yaitu ibu mengajak adik ke wahana bermain anak di taman kota. Nah, wahana di sini apakah wisata ataupun sarana ataupun hiburan. Nah, untuk opsi yang B, karena di sini ada jawabannya itu transportasi, berbeda jauh ya dengan arti kata wahana, maka bisa kita langsung eliminasi. Dan yang E juga itu tidak sinkron dan tidak sesuai, bisa kita eliminasi juga. Jadi tinggal ada opsi jawaban yang A yaitu wisata, B hiburan, C itu hiburan, dan D itu sarana. Coba yang mana? Tadi wahana. Wahana sendiri merupakan sesuatu yang ada di tempat wisata. Berarti yang wisata pun bisa kita langsung eliminasi. Dan hiburan pun itu tujuan ya dari wahana tersebut supaya lebih senang dan happy. Maka wahana sendiri itu adalah sarana atau alat yang ada di suatu tempat, baik itu di wisata, di taman kota, ataupun di lain sebagainya. Maka untuk opsi jawaban dari sinonim kata wahana itu sama dengan sarana. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, paras sama dengan titik-titik. A. Dahi. B. Cantik. C. Wahana. D. Wajah. Maksudnya D itu waras. Dan yang E. Keras. Nah, untuk soal nomor 5, silakan teman-teman cari jawabannya, sinonim dari kata paras itu apa, dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nanti sama kakak bakalan dicek satu-satu apakah jawabannya benar atau masih kurang tepat. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham dan bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan semangat untuk terus belajar. Terima kasih.